Bab 343, Penahan. Tetapi Tuan Lin harus berhati-hati. Orang yang baru saja Anda kalahkan adalah murid jenius Istana Linglong. Istana Linglong juga merupakan kekuatan besar di domain Wuyang. Sekarang setelah Anda mengalahkannya, saya khawatir para jenius yang lebih kuat akan datang untuk berurusan denganmu, kata Ling Xiaofeng. Sumber daya budidaya di wilayah Wuyang secara inheren lebih unggul daripada di wilayah Yan'an, dan karena itu, terdapat lebih banyak orang jenius di dalamnya. Meskipun Jing Seng sekarang memiliki kualifikasi yang baik, ada lebih banyak jenius di Istana Linglong yang sangat kuat. Lin Chen tersenyum tipis dan berkata, saya menantikan kedatangan mereka. Dia datang ke sini untuk berlatih, tetapi sudah terlambat bagi Lin Chen untuk bahagia ketika seorang jenius datang menantangnya. Melihat ekspresi Lin Chen yang tidak tertarik, Ling Xiaofeng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ramah, saya khawatir Anda tidak tahu banyak tentang para jenius di domain Wuyang saya. Sejauh yang saya tahu, ada seorang jenius bernama Brahma di Istana Linglong. Bakat dan kualifikasinya sangat kuat. Kultivasinya sudah berada di puncak tahap tengah alam Dao sejati. Dia hanya selangkah lagi untuk menerobos ke tahap akhir tahap Dao sejati. Dia berada di peringkat ke-13 di antara yang lebih muda. Generasi di seluruh domain Wuyang. Anda harus berhati-hati dengan orang ini. Setelah selesai berbicara, Ling Xiaofeng merasa bahwa dia sudah cukup berkata. Dia tersenyum dan berkata, oke, kalian berdua, transaksi sudah selesai. Saya akan mengambil milik saya dan pergi sekarang. Selamat tinggal. Lin Chen menangkupkan tangannya. Segera, Ling Xiaofeng dan yang lainnya memimpin sekelompok orang untuk pergi sendirian. Wajah Su Ling'er penuh dengan kegembiraan saat ini, dia tidak menyangka bahwa ketika dia khawatir tidak bisa menjual bola kristal, orang-orang dari kamar dagang Wuyang muncul. Melihat Su Ling'er, pengurus rumah tangga tua dan yang lainnya tampak bahagia, Lin Chen tersenyum tipis dan segera berkata, Nona Ling'er, karena semua bola kristal Anda telah terjual, saya tidak akan mengganggu Anda dan pergi. Tuan Lin, apakah kamu pergi sekarang? Jejak keengganan muncul di mata Su Ling'er. Lin Chen telah membantunya terlalu banyak. Sekarang bola kristalnya baru saja ditukar dan Lin Chen hendak pergi, dia selalu merasa gelisah. Lin Chen melihat pikiran Su Ling'er dan berkata sambil tersenyum, ya, Anda baru saja menyelesaikan transaksi, jadi kembalilah lebih awal. Membawa jutaan batu spiritual tingkat rendah bersamanya, jika beberapa orang dengan motif tersembunyi mengetahuinya, saya khawatir mereka akan dirampok. Su Ling'er mengangguk patuh dan berkata dengan wajah sedikit merah, Tuan Lin, terima kasih banyak. Apakah kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan? Ya. Setelah Lin Chen selesai berbicara, dia sedikit membungkuk tangannya dan berbalik menuju pusat kota Sinan keluar ke jalan. Melihat punggung Lin Chen, Su Ling'er menggigit bibirnya sedikit. Meskipun dia hanya mengenal Lin Chen kurang dari sehari, Lin Chen memberinya terlalu banyak kejutan pada hari itu, dan Lin Chen berbeda dari pejuang Tao sejati lainnya. Dia tidak mudah marah sama sekali dan sangat baik. Perilaku dan kekuatan Lin Chen lah yang membuat jantung Su Ling'er berdebar-debar. Ayah selalu berharap aku akan menemukan suami yang baik. Jika aku ingin menikah, aku akan menikah dengan Tuan Lin. Su Ling'er berpikir dalam hati. Di jalan, Ling Xiaofeng dan yang lainnya dengan cepat menuju ke Wuyang kantor pusat kamar dagang di kota Sinan. Berjalanlah ke kompleks. Seorang prajurit puncak alam Tiangang di sebelah Ling Xiaofeng tiba-tiba bertanya dengan bingung, Manajer Ling, bawahan saya tidak yakin. Mengapa mereka tiba-tiba ingin memperoleh 10 bola kristal itu sekarang? Dan tidak apa-apa untuk memperoleh bola kristal itu. Mengapa Anda harus memberitahu Lin Chen tentang hal itu? Hal-hal tentang Istana Linglong. Ling Xiaofeng tersenyum ringan dan berkata, tidak banyak prajurit di wilayah Yan'an yang menggunakan bola kristal, jadi harga bola kristal di wilayah Yan'an rendah, tetapi harga di wilayah Wuyang lebih tinggi. Kami akan membawanya kembali ke wilayah Wuyang untuk dijual dan bisa mendapat banyak selisih harga. Terlebih lagi. Setelah jeda, dia melanjutkan, tidakkah kamu melihat bahwa Lin Chen juga ada di tim mereka? Saya tidak tahu apa hubungan Lin Chen dengan mereka, tetapi perolehan bola kristal kami barusan meninggalkan kesan yang baik pada Lin Chen. Dengan budidayanya di tahap awal alam Dao sejati, dia dengan mudah mengalahkan Jing Seng yang berada di tahap tengah alam Dao sejati. Kamar dagang kita tidak bisa menyinggung seorang jenius seperti dia, yang terbaik adalah berteman dengannya, dan tujuanku telah tercapai. Titik. Ho. Di bahunya, beruang kecil kekar itu menggeram 2 kali, lalu dia berbaring dan terus tidur. Ketika Jing Seng muncul sebelumnya, anak beruang itu hanya menyipitkan matanya dan melirik, lalu terus tidur di bahu Lin Chen, sama sekali tidak menyadarinya. Itu. Menganggap Jing Seng dengan serius. Setelah melirik beruang kecil, Lin Chen berjalan langsung ke sebuah penginapan. Aku akan beristirahat di sini malam ini dan kemudian pergi ke Wuhe besok. Wuhe sangat dekat dari sini. Lin Chen dapat mencapainya dalam setengah hari selama dia mempercepatnya sedikit.
Oleh karena itu, dia berencana untuk mengisi kembali energinya di sini terlebih dahulu. Tentu saja, ini bukan hal yang paling penting. Yang penting adalah setelah beberapa bulan ini. Setelah berlarian dan berlatih terus-menerus, Lin Chen merasa bahwa kultivasinya telah mencapai batas terobosan dan menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Kultivasi saya saat ini berada pada tahap awal alam Dao sejati. Jika saya pergi selanjutnya, ini akan menjadi puncak tahap awal alam Dao sejati. Setelah budidayanya mencapai ranah Dao sejati, Lin Chen harus menghela nafas. Semakin jauh dia berkultivasi, semakin sulit untuk menerobos budidayanya. Dalam beberapa bulan terakhir, selain terburu-buru, Lin Chen telah berlatih dengan batu roh setiap hari, namun meski begitu, dia masih menghabiskan beberapa bulan terakhir sebelum dia menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Pada saat itu, setelah Lin Chen dan beruang kecil makan di penginapan, mereka naik ke atas dan memasuki kamar. Beruang kecil langsung berbaring di tempat tidur untuk tidur, Lin Chen di tempat tidur lain bersiap untuk mulai berlatih. Lin Chen menghela nafas. Sekarang pil di tangannya pada dasarnya habis dan dia telah berlatih dengan batu roh. Oleh karena itu, kali ini, Lin Chen hanya bisa mencapai terobosan kecil. Anda dapat menggunakan batu roh atribut untuk berlatih. Setelah tiba di domain Wuyang, Anda harus menemukan cara untuk membeli beberapa ramuan yang diambil oleh para pejuang di alam Dao sejati. Kalau tidak, bukanlah pilihan untuk tetap menggunakan batu spiritual untuk berlatih. Lin Chen menggelengkan kepalanya, membalikkan tangannya dan mengeluarkan batu roh atribut es, lalu menutup matanya sedikit, menggunakan seni hati teratai sejati untuk mulai menyerap energi spiritual di batu roh atribut es. Batu roh atribut es adalah berbeda dengan batu roh biasa. Batu roh biasa tidak memiliki atribut, dan energi spiritual yang terkandung di dalamnya tidak terlalu kaya, tetapi energi spiritual pada batu spiritual atribut es sangat kaya, 100 kali lipat dari batu spiritual biasa. Lin Chen menggunakan batu spiritual atribut es untuk berlatih, dan tidak perlu khawatir kekurangan energi spiritual, yang akan menyebabkan stagnasi dalam latihan. Anda dapat berlatih dengan berani dan percaya diri. Lin Chen meniupkan seteguk udara keruh. Saat dia terus menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk berlatih, energi sejati dalam dantiannya juga terus meningkat, dengan sangat cepat kecepatannya meningkat. Energi spiritual surga dan yang halus bumi telah dimurnikan oleh Xiao Ding dan sangat murni. Hal ini juga mengakibatkan energi sejati Lin Chen di dantian menjadi sangat murni. Meskipun budidayanya hanya pada tahap awal dari alam Dao sejati, dapat dikatakan bahwa itu benar-benar murni, yang juga sebanding dengan para pejuang di tahap akhir alam Dao sejati. Semakin murni energi aslinya, semakin kuat pula seni bela diri tersebut. Bas-bas. 2 jam kemudian, dantian Lin Chen bergetar hebat, dan aura yang sangat kuat meletus dari tubuhnya. Di bawah aura ini, bahkan beruang kecil yang sedang tidur pun terbangun. Little Storm Bear membuka matanya dan menatap Lin Chen tanpa berkedip. Puncak tahap awal alam Dao sejati. Lin Chen menghembuskan udara keruh, dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Dengan terobosannya dalam kultivasi, kekuatannya juga meningkat. Jika dia menghadapi Jiang Wei sekarang, Lin Chen pasti akan membunuhnya tanpa menggunakan maksud pedang penghancur. Beruang kecil juga menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya ketika dia melihat terobosan Lin Chen dalam kultivasi. Anak kecil, kamu harus bekerja keras untuk berlatih, jika tidak, tingkat kultivasiku akan melampaui kamu. Lin Chen tertawa keras. Beruang kecil yang kejam itu sekarang menjadi monster tingkat rendah tingkat 6, yang setara dengan monster tingkat rendah yang terlambat. Prajurit tahap di alam Dao sejati. Tentu saja, dalam hal kekuatan, beruang kecil lebih kuat daripada prajurit rata-rata di tahap akhir alam Dao sejati, dan bahkan dapat dibandingkan dengan puncak tahap akhir alam Dao sejati. Alam Dao. Anda harus tahu bahwa beruang kecil yang kejam telah menerima warisan dari Dewa Binatang. Little Storm Bear mendengus dengan jijik di wajahnya, lalu berbaring di tempat tidur dan melanjutkan tidur. Lin Chen menggelengkan kepalanya, menyingkirkan sebagian besar batu roh atribut es yang telah dia serap, dan segera pergi tidur untuk beristirahat. Sekarang Lin Chen sangat menantikannya. Dia akan tiba di wilayah Wuyang besok. Dia bertanya-tanya apakah para jenius di wilayah Wuyang dapat mengejutkan Lin Chen. Tidak ada kata-kata sepanjang malam keesokan harinya, setelah Lin Chen dan Xiao Baoxiong sarapan, mereka langsung menuju Sungai Wuhe. Sungai Wu merupakan persimpangan wilayah Yan'an dan wilayah Wuyang. Jika Lin Chen ingin pergi ke wilayah Wuyang harus menyeberangi Sungai Wu terlebih dahulu. Pada saat yang sama, dalam satu-satunya jalan menuju Wuhe dari kota Sinan, 2 pria paruh baya berjubah hitam bersembunyi di hutan lebat. Saya baru saja mendapat kabar bahwa Lin Chen muncul di kota Sinan. Ini adalah satu-satunya jalan dari kota Sinan ke Wuhe. Dia pasti akan lewat di sini, kata pria paruh baya kurus berjubah hitam dengan suara yang dalam. Lin Chen, jika bocah ini ditemui oleh kita berdua, aku akan membunuhnya.
Jika dia berani melawan Sekte Awan Merah kita, dia akan mencari kematian. Pria paruh baya berjubah hitam lainnya mendengus dingin. Kedua orang ini adalah dua dari tiga tetua Sekte Ciyun yang ditempatkan di Wuhe. Keduanya berada di tahap tengah alam Dao sejati. Awalnya, mereka tidak berada di jalur ini. Bagaimanapun, wilayah perbatasan antara wilayah Yanan dan wilayah Wuyang sangat luas. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Chen akan pergi ke wilayah Wuyang, mereka tidak tahu dari mana dia akan pergi. Masa lalu. Tadi malam, mereka mendapat kabar terbaru, Lin Chen muncul di kota Sinan dan bertarung dengan Jing Seng, murid jenius Istana Linglong. Justru karena inilah mereka berdua bergegas ke sini dari jarak ribuan mil dalam semalam, menunggu kedatangan Lin Chen. Sialan, kenapa Jing Seng tidak membunuh Lin Chen? Sayang sekali. Pria paruh baya kurus itu mengutuk dengan rendah. Jika Lin Chen mati di tangan Jing Seng, maka mereka tidak perlu terburu-buru ke sini dalam keadaan seperti itu. Cepat. Saya tidak menyangka kekuatan Lin Chen anak ini telah meningkat pesat. Bahkan Jing Seng bukan tandingannya. Pria berjubah hitam lainnya menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah, selama dia bertemu kita, dia pasti akan mati. Ketika kita berdua menggunakan keterampilan rahasia bersama kita, bahkan prajurit di tahap akhir alam Dao sejati akan mewaspadai satu atau dua, apalagi anak seperti Lin Chen. Yah, itu masuk akal, tapi jika dia tiba-tiba berubah arah dan tidak mengambil jalan ini, maka kita tidak akan bisa bertemu dengannya. Pria kurus berjubah hitam itu sedikit khawatir. Jika Lin Chen tidak mengambil ini jalan, mereka tidak akan bisa bertemu Lin Chen. Jika mereka tidak bisa bertemu dengannya, mereka tidak akan bisa membunuhnya. Jika dia mengubah arah dan tidak mengambil jalan ini, dia hanya akan hidup setengah hari lebih lama. Pria berjubah hitam itu mencibir dan berkata, jangan lupa, ada juga Penatua Wen. Meskipun Penatua Wen tidak menghubungi kami sering, dia juga seorang penatua yang ditempatkan di Wuhe. Kami telah menerima perintah untuk membunuh Lin Chen. Dia pasti juga menerima perintah ini. Dia pasti sedang menunggu Lin Chen di dermaga Wuhe sekarang. Penatua Wen sangat kuat dan memiliki mencapai tahap akhir dari alam Dao sejati. Dia ingin membunuhnya. Membunuh Lin Chen tidaklah mudah. Oleh karena itu, bahkan jika Lin Chen tidak mengambil jalan ini, dia pasti akan tiba di dermaga Wuhe, dan dia masih akan mati saat itu. Itu bagus, hehe. Pria kurus berbaju hitam itu mencibir. Dengan suara, sepertinya pemimpin sekte dan yang lainnya sudah berencana untuk memblokir jalan Lin Chen. Bab 344, Menyerang dan Membunuh. Lin Chen terbang cepat menuju Wuhe di ketinggian. Kota Sinan tidak jauh dari Wuhe, menurut kecepatan Lin Chen, dapat dicapai paling lama setengah hari. Terbang jauh-jauh, ada banyak karavan di bawah. Ketika mereka melihat Lin Chen terbang di langit, semua orang tampak terkejut dan tidak menonjolkan diri, tidak berani menyinggung. Ho. Beruang kecil yang kejam itu memandang ke bawah ke arah banyak prajurit di bawah dengan ekspresi jijik. Lin Chen tersenyum ringan, melirik ke depan, dan berkata, setelah melewati hutan lebat di depan kita, kita hampir sampai di Sungai Wu. Sungai Wu adalah sungai besar dan juga merupakan persimpangan wilayah Yanan dan wilayah Wuyang. Dikabarkan bahwa ada banyak monster tingkat tinggi, dan sangat berbahaya bagi pejuang alam Dao sejati untuk berjalan sendirian di sungai. Dengan harapan samar di hatinya, Lin Chen mempercepat kecepatannya, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pelangi, dan terbang menuju Wuhe dengan sangat cepat. Namun, Lin Chen terbang dekat dengan hutan lebat. Wus! Dua sosok melonjak ke langit dari hutan lebat, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan menyerang Lin Chen dengan cepat. Hah! Lin Chen mengangkat alisnya dan mendengus dingin, dia meninju dengan kedua tinjunya, menyerang telapak tangan kedua pria itu. Saat berikutnya, Lin Chen mengerang dan mundur 10 kaki ke belakang. Dua orang di depannya juga sedikit bergoyang dan mundur beberapa langkah. Namun, ketika mereka melihat Lin Chen hanya mundur 10 kaki di bawah serangan kedua pria itu, kilatan kejutan melintas di mata mereka. Kultivasi anak ini sebenarnya telah mencapai puncak tahap awal alam Dao sejati. Beberapa bulan yang lalu, sekte tersebut mengirimi kami berita bahwa dia masih berada di puncak alam Tiangang. Hanya dalam beberapa bulan, budidayanya mencapai puncak tahap awal alam Dao sejati. Anak laki-laki ini berlatih sangat cepat. Kedua orang ini adalah dua tetua yang diatur oleh Sekte Awan Merah untuk mengelilingi Lin Chen, dan keduanya berada di tengah tahap alam Dao sejati. Meskipun mereka belum melihat Lin Chen, mereka telah melihat potret Lin Chen. Oleh karena itu, begitu Lin Chen muncul, mereka berdua segera menyadarinya dan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu, berharap untuk membunuh Lin Chen dalam satu gerakan. Namun, yang mengejutkan mereka berdua adalah kebugaran fisik Lin Chen sangat kuat, dan keduanya gagal membunuh Lin Chen dalam serangan diam-diam. Lin Chen menstabilkan tubuhnya, menatap dua orang di depannya dengan mata menyipit, dan berkata dengan suara yang dalam, siapa kamu? Tidak peduli siapa kami, Lin Chen, kamu pasti akan mati hari ini.
Pria kurus berbaju hitam itu patah hati, potensi Lin Chen jauh melebihi harapan mereka. Jika Lin Chen terus tumbuh seperti ini, saya khawatir dalam waktu kurang dari 10 tahun, kekuatan Sekte Tianji di wilayah Yan'an akan jauh melebihi itu daripada Sekte Qiyun. Lin Chen menyipitkan matanya sedikit dan terkejut, mungkinkah seseorang dari Istana Naga Roh di belakang Jing Seng? Ataukah dia adalah guru Tao sejati dari kamar dagang Yanya? Sebelum Lin Chen bisa memikirkannya, dua pria berbaju hitam di depannya saling memandang dan menyerang Lin Chen lagi, satu dari kiri dan yang lainnya dari kanan. Jangan buang waktu, gunakan teknik rahasia menggabungkan kekuatan untuk membunuhnya. Salah satu pria berbaju hitam meraung, dan energi sebenarnya dalam dantiannya melonjak dengan gila-gilaan. Saat energi sebenarnya dalam dantiannya melonjak, tangannya benar-benar bersinar. Lampu merah yang aneh, lampu merah itu semakin kuat, dan dalam sekejap mata, ia mengembun menjadi bola api besar, seperti matahari kecil. Pria kurus berbaju hitam juga mendengus dingin, dan juga mengerahkan energi sebenarnya dari dantiannya untuk bergegas ke tangannya. Dalam waktu kurang dari sekejap, tangannya membentuk bola es besar, sesuai dengan bola api pria berbaju hitam lainnya. Lin Chen, pergilah ke neraka. Huo Yaotian. Keduanya meraung pada saat yang sama, dan bola api dan bola es di tangan mereka dengan cepat membombardir ke arah Lin Chen. Ketika bola api dan bola es hanya berjarak 100 kaki dari Lin Chen, bola api dan bola es bergabung menjadi satu. Dan ledakan yang mengguncang kulit kepala meletus. Kekuatan yang mematikan. Bergabung dengan seni bela diri. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Lin Chen menghirup udara. Ini adalah pertama kalinya Lin Chen melihat seni bela diri semacam ini. Kekuatan yang dipancarkannya membuatnya merasa berdebar-debar. Kekuatan gerakan ini bahkan membuat prajurit tahap akhir dari alam Dao sejati ketakutan. Ribuan meter di bawah tanah, banyak penjaga karavan memandang Lin Chen dan yang lainnya di udara dengan kaget. Pertempuran antara prajurit alam Zendao, Tuhan, seni bela diri macam apa itu? Sangat kuat. Saya merasa seperti kesulitan bernapas. Udara dipenuhi bau api dan es. Sebagian besar prajurit ini adalah praktisi alam Tiangang. Di bawah kekuatan dua pria berbaju hitam melepaskan seni bela diri mereka, tubuh pucat mereka bergerak maju satu persatu. Dia melangkah mundur dan mencoba menjaga jarak antara dia dan Lin Chen dan yang lainnya sejauh mungkin. Di udara, Lin Chen tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia membalikkan tangannya, mengeluarkan pedang roh sejati, dan memandang mereka berdua dengan ekspresi dingin, tepat pada waktunya untuk terobosan dalam kultivasi, izinkan saya untuk uji kekuatan saya. Taklukkan iblis. Aduh. Seekor ular piton raksasa sepanjang 1000 meter muncul dari udara tipis di udara, membuka mulutnya yang berdarah, dan meraung ke arah dua pria berbaju hitam. Dalam hal momentum, itu tidak lebih baik dari keterampilan rahasia kedua pria berbaju hitam. Segera setelah itu, tubuh hantu ular piton melarikan diri, dan mulutnya yang berdarah menggigit langsung bola es dan api. Budidaya Lin Chen tadi malam menerobos ke puncak tahap awal alam Dao sejati, dan energi sebenarnya dalam dantiannya lebih murni dan kaya dari sebelumnya. Kekuatan yang diberikan juga lebih besar. Oleh karena itu, meskipun teknik pedang penekan iblis hanyalah keterampilan bela diri tingkat rendah di tingkat Xuan, ketika Lin Chen menggunakannya sekarang, kekuatannya sangat menakutkan sehingga bahkan seorang pejuang di tahap tengah alam Dao sejati akan merasa takut. Boom! Saat berikutnya, hantu ular piton menghantam bola es dan api dengan keras. Segera setelah kedua sisi berpotongan, terjadilah ledakan besar. Suara keras yang mengguncang bumi. Pada saat yang sama, dari persimpangan, cahaya terang dan menyilaukan meledak, seperti matahari, cahaya ini langsung menyelimuti lingkungan ribuan mil. Di bawah cahaya ini, semua orang merasa mata mereka tertuju. Benar-benar putih dan mereka tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Seperti orang lain. Lin Chen juga dibutakan oleh cahaya putih ini. Dia sangat bingung sehingga dia tidak dapat melihat situasi di sekitarnya sama sekali. Namun, kekuatan jiwanya sangat kuat, dan tanpa ragu-ragu, kekuatan jiwa dengan cepat menutupinya, dan semua pemandangan di sekitarnya jatuh ke dalam pikiran Lin Chen. Kemudian dia melihat bahwa ular piton raksasa itu kosong. Setelah bayangan itu bertabrakan dengan es dan bola api, bayangan ular piton itu menghilang seketika. Es dan bola api masih menyerang Lin Chen. Namun, meskipun bola es dan api tidak menghilang, itu juga banyak melemah dan tidak memiliki kekuatan mengejutkan sebelumnya. Bagaimanapun, dia hanya bodoh. Nak, kamu mengira kedua dari kami sangat mudah untuk dihadapi. Hanya satu gerakan saja bisa menghancurkan kami berdua menggunakan skill rahasia es dan api. Pria kurus berbaju hitam itu mencibir. Dia bekerja sama dengan pria berbaju hitam lainnya untuk mengendalikan bola es dan api, dan dengan cepat menyerang Lin Chen. Melihat ini, Lin Chen mendengus berat dan melambaikan pedang roh sejati di tangannya. Bunuh si setan. Tiba-tiba, naga sepanjang 1000 meter muncul dari udara tipis. Setelah naga itu muncul, ia dengan cepat menyerang bola es dan api.
Setelah melakukan serangan ini, Lin Chen tidak ragu-ragu. Sambil memegang pedang roh sejati di tangannya, dia mengayunkannya lagi. Yin. Kali ini, hantu naga asli muncul secara langsung. Setelah memahami esensi dari teknik pedang penakluk iblis di tempat warisan, Lin Chen menggunakan bentuk ketiga dari teknik pedang penakluk iblis untuk menaklukkan iblis. Dengan jejak naga asli luar biasa, begitu bayangan naga asli muncul, langit dipenuhi dengan kekuatan naga. Ia mengeluarkan raungan naga, dan kemudian tubuhnya bergegas menuju bola es dan api. Bum-bum. Dua suara yang sangat membosankan dan besar terdengar di bawah kendali kekuatan jiwa. Lin Chen dapat dengan jelas melihat pemandangan di depan. Kekuatan langit cemerlang api es yang digunakan bersama oleh dua prajurit di tahap tengah alam Dao sejati memang kuat. Lin Chen tidak bisa mengalahkannya hanya dengan gerakan pertama teknik pedang penakluk iblis. Tapi Anda harus ketahuilah bahwa gerakan pertama teknik pedang penakluk iblis lebih kuat dari yang lainnya. Di sini, setelah 3 serangan berturut-turut, bola es dan api segera berubah menjadi titik-titik cahaya bintang dan menghilang. Cahaya menyilaukan di sekeliling juga menghilang pada saat ini, dan dua pria berpakaian hitam di sisi berlawanan memandang Lin Chen dengan ekspresi ngeri. Ini, bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar menghancurkan teknik rahasia bersama kita. Tidak mungkin. Kita berdua bersama-sama menggunakan teknik rahasia kita. Bahkan para pejuang di tahap akhir alam Dao sejati pasti takut. Umumnya, ketika mereka bertemu dengan prajurit puncak di tahap tengah alam Dao sejati, mereka akan bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Bahkan jika kamu bisa melawan, kamu masih akan terluka. Mereka berdua sangat ketakutan. Menurut pendapat mereka, meskipun budidaya Lin Chen telah mencapai puncak tahap awal alam Dao sejati, kekuatannya tidak terlalu kuat, mereka sepenuhnya mampu mengatasinya. Siapa tahu Lin Chen 3 pedang membubarkan serangan mereka. Aum. Pada saat ini, auman beruang kecil yang kejam itu tiba-tiba terdengar. Sebelumnya, beruang kecil kekar itu berbaring di bahu Lin Chen. Setelah bangun, matanya benar-benar putih. Apalagi berkelahi, ia bahkan tidak bisa melihat orang dengan jelas. Si kecil sangat marah. Pada saat ini, si putih cahaya menghilang, dan beruang kecil kekar itu segera meletus. Kemudian dia melihat beruang kecil kekar itu melompat dari bahu Lin Chen dan benar-benar berdiri di udara. Kemudian, tubuhnya dengan cepat tumbuh dan bertambah tinggi, 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki. Dalam sekejap mata, si kekar kecil beruang itu tumbuh dari ukuran kepala menjadi setengah kepala, dan tubuhnya tiba-tiba membengkak hingga 10 kaki. Melihat beruang kecil yang kejam yang tiba-tiba bertambah besar di depan mereka, kedua pria berbaju hitam itu benar-benar tercengang. Monster macam apa ini, Tuhan? Beruang kekerasan tingkat rendah level 6, lari. Keduanya bereaksi dengan cepat. Setelah melihat level beruang kekerasan kecil itu, keduanya berbalik dan ingin melarikan diri. Hanya satu Lin Chen sudah cukup bagi mereka. Sekarang beruang kekerasan tingkat rendah tingkat 6 muncul, bagaimana mereka bisa melawan Lin Chen? Jika kamu tetap di sini, kamu pasti akan mati. Namun, kecepatan mereka cepat, dan kecepatan beruang kecil yang ganas itu bahkan lebih cepat lagi. Ia mengambil 100 kaki dalam satu langkah dan muncul di belakang dua pria berbaju hitam dalam sekejap mata. Kemudian, ia dengan cepat menyerang dengan pukulannya. Cakar tajam, memukul dua pria berbaju hitam dengan satu cakar. Bang-bang. Ah! Teriak keduanya, dan tubuh mereka terhempas ke tanah, wajah mereka menjadi pucat dan mereka memuntahkan beberapa suap darah. Aum! Sebelum beruang kecil yang kejam itu bisa meredakan amarahnya, ia melompat, muncul tepat di depan seorang pria berbaju hitam, dan menginjaknya dengan satu kaki. Klik. Salah satu pria berbaju hitam diinjak oleh beruang kecil yang kejam itu, dia bahkan tidak sempat berteriak dan mati di tempat. Banyak penjaga karavan di bawah menatap dengan bodoh ke arah beruang kecil yang kejam itu. Dengan satu cakar, dua prajurit tingkat menengah dari alam Dao sejati terluka parah, dan kemudian dengan sebuah tendangan, seorang prajurit tingkat menengah dari alam Dao sejati mati. Melihat beruang kecil kekar itu hendak menginjak-injak seorang pria berbaju hitam sampai mati, Lin Chen terus berkata, "Anak kecil, tunggu sebentar." Hoar. Beruang kekar kecil itu meraung, dan perlahan-lahan menarik kembali kakinya yang tebal. Dia berdiri, lalu tubuhnya bergetar, dan tubuhnya kembali menjadi setengah ukuran kepala manusia. Dia melompat ke bahu Lin Chen dan menatap pria berpakaian hitam yang sekarat di tanah dengan mata menyipit. Lin Chen menggelengkan kepalanya, menatap pria berbaju hitam di tanah dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Siapa yang mengirimmu untuk membunuhku?" Hah! Pria berbaju hitam melihat beruang kecil yang kejam itu menginjak-injak pria lain sampai mati, dan wajahnya berlinang air mata. Merasa sedih dan marah, dia tertawa marah dan berkata, "Aku tidak menyangka, Lin Chen, kamu begitu kuat. Apakah kamu pikir kamu bisa bertahan hidup dengan membunuh kami berdua? Kamu masih harus mati. Penatua Wen pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Setelah mengatakan itu, pria berbaju hitam tahu bahwa dia tidak dapat bertahan. Dengan pikiran,
Dia mengerahkan energi sejatinya untuk menghancurkan dantiannya. Dia menyemburkan seteguk darah, dan kepalanya jatuh ke tanah tanpa nafas.